Sebenarnya ini bulan Ramadan 2 minggu lagi. Memang seperti kita itu mau ya kayak inilah, kita mau kalau ada sebuah tim itu mau pertandingan itu tentu tidak masuk lapangan terus nendang bola gitu saja. Begitu Pak Prof. Ya. Pasti dia ada pemanasan dulu. Iya, ada warming up-nya ya. Iya. Maka sebenarnya masuk bulan Ramadan itu pemanasannya dari bulan ini. Bulan Sya'ban itu. Jadi bulan Sya'ban itu dari bulan Rajab ya. Rajab itu para ulama, ini tidak hadisnya tidak ada, tapi para ulama beri motivasi Rajab itu kita mulai nanam. Terus Sya'ban itu kita nyiram tanaman tadi. Tanamannya mulai tumbuh. Kemudian bulan Ramadan, nah siap dipanen. Nah mulai panen amal, ketika itu kita banyak beramal. Jadi dari bulan Sya'ban itu kita sudah mulai persiapan. Persiapannya apa? Yang biasa Nabi SAW lakukan, beliau di bulan Sya'ban itu banyak puasa sunnah. Sering kalau jamaah tanya itu, Ustaz ini sudah pertengahan Sya'ban ini Ustaz, kita boleh puasa lagi nggak? Karena katanya setelah Sya'ban itu pertengahan kita tidak boleh puasa lagi. Nah, namun ada hadis memang menyebutkan seperti ini, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian itu puasa. Tapi para ulama kritik hadis ini menuai kritikan, ada yang lemahkan sehingga sebenarnya tidak menunjukkan larangan. Misalnya besok Senin kita mau puasa sesuai kebiasaan boleh. Ya, biasanya Senin Kamis ya. Senin Kamis boleh. Ada yang masih mau puasa Daud juga boleh. Kalau ibu-ibu ini biasanya punya utang gitu. Biasanya. Ya, kalau sudah ya alhamdulillah. Kalaupun sepuh ya selamat berarti. Ya. Karena puasanya pun full biasanya. Nah, biasanya ini yang ibu-ibu muda ini. Utangnya nggak boleh ya. Nanti setelah Ramadan nggak boleh ya. Kan batasannya ini Pak Prof. Jadi batasannya ini Ramadan kemarin, ya, dia punya jatah setahun untuk lunasi. Ya. Jadi harus lunas sebelum Ramadan berikut. Nah, ini gitu. Para pemirsa, ibu-ibu ini yang masih punya utang diingat-ingat. Kalau ibu-ibu ini rata-rata sudah selesai, jadi pasti full gitu. Ya, ya. Kalau yang ibu-ibu muda itu bahkan Pak Prof, sering saya dapat pertanyaan nih, ibu-ibu muda terutama itu numpuk utangnya. Ya, ya. Numpuknya itu bukan karena nggak mampu bayar, ditumpuk-tumpuk sampai Ramadan berkali-kali gitu belum bayar. Ustaz, saya dari dulu, ada yang cerita dari SMP loh Pak Prof. Itu boleh nggak itu? Ya, sudah terlanjur. Iya, dia sudah melewati beberapa Ramadan namanya itu. Iya, iya. Jadi misalnya saya kalau hadapi pertanyaan dia bilang, Ustaz saya dari dulu belum pernah bayar nih Ustaz. Dari sekolah dulu Ustaz. Saya dari SMA saya sudah haid tapi belum pernah bayar lagi utang puasa tadi. Jadi bulan Ramadan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya mungkin dia punya 10 tahun itu belum pernah bayar. Taruhlah berapa Bu? Kalau 1 kali Ramadan berapa prainya Bu? 1 minggu. Taruhlah 7 hari ya. 7 kali 10 Pak Prof. 70 hari 70 utang. hari. Itu 2,5 Ramadan itu? 2,5 Ramadan. 2,5 bulan itu. Tetap harus bayar. Tapi kalau ada tambahan lagi kalau untuk ini, kalau dalam pendapat mazhab itu dia tambah lagi dengan tunaikan fidyah karena sudah lompat ke beberapa Ramadan belum bayar. Oh, iya, jadi dia bayar 70 hari utang puasa plus 70 fidyah. 70 bukan fidyahnya pengganti Pak Ustaz? Bukan. Fidyahnya hukuman karena telat. Oh. Iya. Hukumannya karena telat. Beda kalau kita punya uzur ya. Misalnya ada sakit, orang sakit sampai Ramadan berikut belum bisa bayar ya karena sakit terus. Tapi sekarang sudah sehat. Nah, baru dia bayar. Dia itu kalau ada uzur tidak pakai fidyah. Cuma qadha saja, nyaur puasa saja. Iya. Jadi bulan Sya'ban ini kesempatan untuk puasa sunnah silakan, tapi kalau ibu-ibu yang masih punya utang puasa diharapkan bayar sebelum masuk Ramadan berikut. Misalnya ini masih ada sekitar 15 hari. Misalnya dia punya masih utang 6, masih bisa. Dia dahulukan itu dulu sebenarnya daripada kebiasaan dia puasa Senin Kemis. Atau bisa puasa Senin Kemis itu
jadikan untuk bayar utang puasa. Iya. Gitu. Tergantung niat ya. Jadi niatnya. Ustaz. Jadi jenengan niatkan puasa Senin Kamis itu jadi puasa nyaur tadi. Itu bisa, itu dapat double malahan. Senin Kamis dapat. Dapat karena pas toh. Terus dapat pahala ya kodok tadi lunas. Itu bisa. Ibu-ibu yang punya utang puasa banyak juga bisa kayak gitu. Jadikan puasa Senin Kamis. Dia niatin 2, tapi niatan pokoknya kodok nyaur. Tapi dipaskan dengan Senin Kamis. Iya. Nah, ini modal sebelum masuk Ramadan kita punya pemanasan, lakukan puasa sunnah. Masih bisa. Jadi setelah pertengahan Sya'ban ini masih boleh puasa lagi. Besok Senin, nanti Kamis lagi, Senin Kamis lagi bisa. Atau yang mau puasa Daud bisa, ada puasa Daud juga. Boleh lanjut lagi puasa Daud, silakan. Yang penting H-1 sudah tidak puasa lagi, kecuali masih punya kebiasaan. Kan Ramadan itu 13 ya, besok ya. Iya. 13 April ya, Selasa itu. Kan Seninnya H-1. Tapi pas Senin saya punya kebiasaan puasa Senin. Masih boleh puasa. Oh. Tapi nggak boleh untuk nyaur ya? Masih boleh nyaur. Oh, masih boleh. Yang tidak boleh, dia ancang-ancang dari H-2, H-1, saya mau persiapan dulu, nggak boleh. Oh iya. Kalau ini kalau dalam mazhab Syafi'i dikenal berpuasa pada hari syak, meragukan, nggak boleh. Dalam hadis sebutkan siapa yang berpuasa pada yaumus syak, yaitu pada hari yang meragukan 30 Sya'ban, maka dia telah durhaka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh. Tapi kalau punya kebiasaan tadi baru dibolehkan. Itu persiapan Pak Prof. Jadi kayak kita mau ada ujian penting, kita prepare dulu, persiapan dulu matang, baru kemudian kita masuk. Jadi nggak bisa saya masuk langsung tiba-tiba. Biasanya kalau masuk tiba-tiba itu orang belum siap. Coba aja jenengan nggak pakai persiapan juga masuk apa keadaan pertama itu. Kalau mahasiswa ini kalau mau ujian ya belajar dulu ya Pak. Iya, kalau dia nggak ada persiapan kan nervous, dia tegang, tegangnya luar biasa. Namun kalau sudah biasa ya sudahlah, pasrah aja ya, karena sudah ada persiapan. Sama seperti orang main bola juga, sudah ada persiapan matang gitu, dia masuk enak, dia sudah tahu strategi, tahu cara, nah seperti itu. Tambah lagi di bulan Sya'ban ini bisa persiapan juga untuk baca Al-Quran. Walaupun nanti kita baca Al-Qurannya yang semangatnya itu di bulan Ramadan, tapi dari bulan Sya'ban itu para ulama katakan bulan Sya'ban itu bulan Qurra, yaitu untuk para qori, para pembaca Al-Quran. Jadi mereka mulai baca Al-Quran bisa dari bulan Sya'ban juga, persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah ini lagi persiapan dulu Pak Prof. Terus kita masuk ke bulan Ramadannya. Inti ini ya. Nah ini intinya ini. Ya, masuk mulai ujian. Ramadan biasa yang kita rasakan itu panas, sumuk, lapar, apalagi Bu? Haus, ngantuk. Itu pas banget. Secara pengertian bulan Ramadan itu artinya kalau turunan dari bahasa Arab ya, kata Ramadan itu dari huruf ra, mim dan dot, artinya itu syiddatul har. Syiddatul har itu cuaca yang sangat panas atau keadaan yang panas. Imam Syaukani itu katakan, makanya kalau kita puasa perut itu biasanya panas gitu. Cuaca juga mau ada AC pun juga tetap panas gitu. Waduh, panas sekali gitu. Sehingga kita mau pengennya tidur, pengennya istirahat, pengennya nggak kemana-mana, ya pengennya malas-malasan lah kalau pagi-pagi itu. Kalau sore mungkin mau persiapan ibu-ibu baru persiapan buka kan. Kalau pagi itu pokoknya mau istirahat dulu deh, biar nanti malam kuat gitu. Nah itu secara pengertian bahasa, karena Ramadan itu turunan katanya dari kata Ramadan yang artinya panas, sangat panas. Kalimat ini seperti yang Nabi SAW sebut untuk sholat duha. Sholat duha, Nabi itu katakan sholat duha yang paling afdol itu hina tarmadul fisal. Sholat duha yang paling afdol itu ketika anak unta mulai rasakan tarmad. Tarmad itu cuaca panas. Makin siang berarti sholat duha makin afdol. Jam berapa itu Pak Prof? Ya 11-an ya. Ini jam-jam segini nih, 10, 11, 9 ya, 9, 11 mulai panas ya.
makin ke akhir itu makin bagus. Jadi kalau mau pilih sholat duha paling afdol, makin panas. Tapi kan sebelum duhur kan ya? Tetap sebelum duhur, Pak Prof. Tetap sebelum duhur. Masih ya. Iya, jam 10-11 itu paling bagus. Itu khusus di bulan Ramadan. Enggak. Hari-hari ini juga, Bu. Iya. Kita anggapannya itu duha pokoknya jam 7, jam 7. Oh, enggak. Iya. Duha itu waktunya, aduh saya tuh harusnya kasih buku ya. Kayak nanti ada ya, ada tadi bawa buku ya. Nanti dapat jamaah. Ini buku baru saya nih. Ya, terima kasih. Sholat duha mau buka pintu rizki. Ya, terima kasih. Nah, yang punya utang juga ini mudah-mudahan cepat lunas utang-utangnya. Ini intinya, ini pembahasan sholat duha tuntas. Jamaah pelayan sampun Ji, nggak usah ambil lagi berarti. Jamaah pelayan kemarin saya sudah kasih, belum dibagi. Nah, kalau mau ambil yang ini nggak apa-apa, nanti ada di mobil itu. Nah ini saya bahas. Bahasan sholat duha tuntas di sini. Jadi sholat duha itu kita kalau hitung, saya tambahkan sholat duha Pak Prof, biar nanti Ramadan juga rajin sholat duha ini. Iya. Jam berapa kalau kita mau sholat duha awalnya? Dulu habis gini saya itu habis subuh. Ada subuh, darus, Syuruk dulu ya. syuruk. Kemudian habis itu kan masih belum batal. Ji. Langsung jam 6 lebih 10. Berarti termasjid nih Bu? Iya. Termasjid. Nah, ini Ini sekaligus meruput ini ya doanya, Bu? Enggak, ini sekaligus dapat pahala haji umroh sempurna. Iya kan? Nah, ini istilahnya sholat isyraq. Oh. Ya, ini istilahnya sholat isyraq. Tapi istilah sholat isyraq ini sama dengan duha. Oh iya. Berarti jenengan Bu sudah lakukan sholat duha itu. Nah, waktunya ini, jadi biasanya kita kalau di masjid itu ada jam ini ya. Kalau Bapak Ibu biasa lihat di masjid ada jam terbit. Paham ya? Atau syuruk. Ya kan? Ada jam digital itu biasanya ada Single tulisannya iki. terbit. Jogja terbit jam berapa? Ya? Jogja terbit jam berapa? Close gimana? 5.39, 5.40 ya. Nah, itu baru waktu syuruknya. Oh, lah itu wifi kok. Paham? Oh, wifi aja. Belum waktu Iya, duha. wifi aja. Imam Nawawi katakan Ya, ya. diundur lagi sampai matahari 01, 09, tinggi. 59. Setinggi tombak kalau istilah para ulama itu. Nanti kalau Setinggi tombak itu Udah. sekitar Coba dicek. waktu terbit tambah 15 menit. Berarti berapa? 5.40 tambah 15. 01, 09, 59 5.55 ya? ya jam 6. Berarti tadi nunggu syuruk, terus tambah 15 menit, jam 6 itu lakukan 01, sholat 09, isyraq tadi, 59. dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Oh, iya. Dan ketika itu sudah dihitung sholat duha juga. Syuruknya. Kebanyakan ulama menyamakan isyraq itu sholat duha. Isyraq itu sholat duha, jadi sama, sholat yang sama. Jadi siapa yang sholat isyraq tadi, sholat duha juga bisa dianggap sholat duha. Dan ketika dia sholat duha ini masih boleh nanti siang, jam 7, jam 9, mungkin mau ulang lagi ya, jam 11 sholat duha lagi boleh. Jadi minimal boleh. Sholat duha itu, wah ini saya tambah sholat duha panjang lebar nih ya. Sholat duha minimal 2 ya. Maksimal tidak dibatasi. Walaupun pernah Ummu Hani cerita Nabi SAW sholat duhanya 8. Imam Nawawi katakan pernah dia memiliki pendapat sholat duha batasannya 12. Namun pendapat paling kuat tidak dibatasi jumlah rakaat. Ibu mau sampai 40 juga monggo. Pak Ustadz, maaf. Ini tadi saya lupa belum mengumumkan ya. Ini para pemirsa bisa mengikuti juga lewat Rumah Iso TV. Ya. Kemudian Rumah Iso Facebooknya, Pak Ustadz? Facebooknya Rumah Iso juga. Ya. Rumah Iso juga. Ya. Ya, jadi Instagram saya sutrisna.wibawa, kemudian Rumah Iso TV, lalu Rumah Iso Facebooknya juga Rumah Iso. Baik. Sehingga mudah-mudahan ini masyarakat banyak yang mengikuti Pak Ustadz. Jadi Karena tadi ini penting, sampai ya. mereka tanya tentang sholat duha tadi waktunya. Ya. Jadi waktunya diingat aja 15 menit setelah matahari terbit. Itu namanya matahari meninggi. Sampai waktu akhirnya 10 menit menjelang zuhur. Gampang tuh hitungannya. Misalnya sekarang zuhur 11.45 kayaknya ya.
Ya, ya 46 ya. ya. Berarti setengah 12 sudah berakhir, nggak sholat duha lagi. Jam 11 masih bisa. 11:04 masih bisa. Hitungan jam ini jangan pakai patokan untuk seluruh Indonesia. Nanti di Aceh terbit mataharinya beda lagi. Ya toh? Aceh mungkin mau mendekati jam 7, Bu. Iya, karena Jam 7 kan? Nah, beda lagi waktu duhanya berarti. Ini baru standar Jogja yang saya terangkan. Jadi waktunya longgar, Ji. Ya, waktunya longgar, jadi kan mau kerjakan yang pagi boleh, ya, jam 9 boleh, jam 11 boleh, yang penting tidak sampai jam setengah 12 kalau di Jogja. Nah gini Ustaz, misalnya seperti kebiasaan saya ini setelah purna ini saya Purna baru slow banyak ini ya. nggak bisa, karena jam 7 sudah di depan kelas. Ye. Nah sekarang gini Ustaz, ini karena saya sudah melaksanakan, kemudian tadi Ustaz bilang kalau sebelum zuhur masih bisa juga. Sebelum zuhur masih bisa, yang penting 10 menit sebelum azan zuhur. Nah itu. Oh, oke. Berarti misalnya saya tambahkan kalau ada. Masih boleh. Oh, alhamdulillah. berkali-kali juga boleh ya, Pak Ustaz? Boleh Pak Prof. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Iya, iya, iya. Tidak harus berurutan ya. Tidak bisa. Misalnya gini, jam 6 syuruk, jam 7 slow lagi, 2 lagi deh. Jam 9, wah nganggur lagi. Daripada nonton TV misalnya saya 2 lagi deh. Jam 10 nganggur lagi, 2 lagi. Boleh aja Pak Prof. Iya. Jadi Ya. pas akhir itu seperti imsak mau sholat subuh itu 10 menit itu ya. Kayak gitu. Tapi ini beda. Kalau imsak tadi itu masih waktu hati-hati untuk masuk nggak boleh makan kan. Tapi kalau waktu duha ini memang harus berakhir ketika itu, nggak boleh lagi. 10 menit sebelum zuhur ya. Nah itu gampang. Yang nggak boleh jenengan sholat duha itu matahari belum terbit. Mau apa istilahnya ya? Mau kan cuaca kuning ya. Kalau mau terbit itu kan kuning kan? Belum keluar matahari kan? Nah, jenengan sudah sholat. Nah, itu pelanggaran. Karena ketika itu muncul 2 tanduk setan. Nggak boleh, terlarang. Kita nggak boleh menyerupai orang yang nyembah matahari. Ini kadang-kadang alarmnya itu nggak bunyi ya Pak Ustaz. Terus matahari udah terbit, kita baru bangun gitu. Baru bangun subuh. Wah, ini masalah lain lagi ini. Ini namanya nyambung subuh terus duha nanti. Kalau memang kasusnya begini, boleh. Segera sholat gitu. Iya. Segera sholat subuh. Dia nggak boleh tunda-tunda, tunggu matahari tinggi dulu. Oh, nggak bisa, karena darurat. Maka itu tidak dipandang yang tanduk setan tadi. Iya, iya. Maka langsung kerjakan sholat subuh. Misalnya baru bangunnya jam 5:30 ya. Langsung sholat subuh. Langsung, Ustaz ini sudah mau masuk duha juga. Ya sudah sekalian duha berarti. Gitu. Yang penting tidak direncanakan ya Pak Ustaz. Yang penting tidak direncanakan. Masa sudah direncanakan dari malam jam Direncanakan 6 bangunnya. alarmnya itu keliru. Dulu Ya. saya pernah ikut pengajian Ye. ya, untuk sholat duha itu yang paling bagus suratnya kan Al-Kafirun sama. Nah, ini saya catat nanti ini. Surat apa yang dibaca? Nah, terus apa lagi? Bu Lulu yang belakang. Mungkin berdiri Bu, biar terpantau. Ya, yang agak keras. Langsung Bu. Ya. Tadi kan melanjutkan yang Isra dan Mi'raj. J. Kalau itu sama dengan duha, maknanya niatnya kita apa Ustaz? Bisa Isra, bisa duha. Berarti seandainya kita, setahu saya nih, saya belum tahu saya Isra kan yang 2 rakaat, berarti kalau melanjutkan duha Langsung boleh. Langsung duha itu Ustaz? Iya. Bisa. Makanya tadi untuk apa pengganti puasa, Pengganti puasa. seandainya melahirkan itu kan Nah, ya, baik saya catat. Pengganti puasa untuk ibu hamil nyusui. Baik, saya catat. Iya. Nanti saya tambah. Baik, tadi sholat duha ini bacaan suratnya. Sebagian ulama itu mengatakan bacalah surat Asy-Syams dan Ad-Duha. Wasyamsi wadduhaha. Terus rakaat kedua wadduha walaili idza saja. Sebagian ulama katakan lagi bacalah surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berarti rakaat pertama Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Namun pendapat ini cuma sekadar pendapat, tidak memiliki rujukan, artinya pegangan hadis yang kuat. Sehingga mau praktekkan itu silahkan,
Mau baca surat bebas juga silakan. Mau pakai 3 surat favorit juga boleh. Ya. Apa 3 surat? Tapi kan tetap ada keutamaan kan, Pak Ustadz? Tidak bebas suratnya. Oh. Justru sholat sunnah itu paling afdol adalah tulul kunut, berdirinya paling lama. Cari yang surat panjang ya? Surat panjang kalau mampu. Iya. Sholat sunnah ingat kaidahnya ya. Sholat sunnah yang paling afdol adalah yang paling lama selesai. Terapkan ini juga untuk tarawih berarti. Tarawih mana yang paling afdol? Ya, tarawih yang paling lama selesai. Iya. Yang kita ikuti biasanya yang paling cepat. Itu kita. Namun kalau mau tanya, ada yang nanya, sholat tarawih yang paling bagus apa? Paling lama selesainya. Bukan paling cepat selesainya. Kalau paling cepat ya bisa ada yang 10 menit pun juga bisa selesai, Pak. Iya. Sholatnya cuma super kilat aja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rakaat kedua gitu. Nyari yang cepat kita, kalau kita jadi cepat Pak Bro. Ya maka itu. Tapi kalau untuk sadarnya yang paling afdal paling lama. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi bacaannya bebas ya, surat apapun. Yang jelas paling lama selesai paling bagus. Nah, itu seputar sholat duha dulu ya. Nanti kalau ada yang nanya bisa lagi. Nah, balik ke masuk Ramadan lagi. Sekarang tentang masalah hukum. Puasa Ramadan kita sepakat semua hukumnya wajib. Wajib bagi yang muslim, yang balik, berakal, mampu, sehat, mukim. Mampu itu berarti ini sekarang saya fit ya. Saya sehat juga saya fit berarti ya. Terus mukim itu berarti tidak lakukan perjalanan jauh. Kalau dia lakukan perjalanan jauh, dia punya 2 pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Kalau tidak puasa, nyaur. Walaupun perjalanannya itu mudah. Tapi gini loh Pak Ustadz, kita kan naik pesawat ke Jakarta hanya 50 menit ya. Masa kita lalu ke Jakarta itu lebih dekat dibandingkan dari sini ke Rongkop, Pak. Iya. Iya, karena itu. Saya waktu itu guyonin jamaah Rongkop. Waktu saya ngisi ya, saya dari Panggang, saya itu mending ke Jakarta daripada saya ke Rongkop. Lalu saya bilang mereka tertawa. Kenapa saya bilang gitu? Iya karena sama aja, Pak. Saya sampai Pak Prof, saya sampai di bandara langsung tek, sudah sampai. Yeah. Saya belum sampai Rongkop. Yeah. Itu. Jadi bukan masalah ininya, waktu cepatnya. Tapi kalau disebut safar, kalau standar ulama itu dihitung jaraknya. Jaraknya 85. Kalau menurut kebanyakan ulama ya. 85 kilo ya? 85. Kalau standar kayak begini kita standarnya akan jelasin. Iya. Saya dengan Pak Prof akan sama gitu. Standar 85. Oh 85. Oh saya tujuannya ke Karanganyar Ustaz. Oh iya, itu 85. Ya sudah. Berarti safar. Kita nanti ke sana bisa mengkosor sholat. Kalau perjalanannya misalnya saya nggak mau puasa, silakan. Tapi lebih afdol puasa. Oh iya. Karena lebih lepas kita dari kewajiban langsung. Tapi ada orang yang memilih, saya mau milih nggak puasa saja deh. Nah, silakan. Kalau itu memang safar, selama safarnya mubah boleh, ya dia boleh ambil keringanan itu. Ya, tapi resikonya kan nanti nyaur ya. Nyaur daripada nyaur puasa sendiri kan, mendingan kita kan puasa rame-rame. Maksudnya bareng orang, ada buka bareng. Kalau dia kan cuma mikir sahur lagi, aduh saya nanti puasa sendiri lagi, buka cari lagi sendiri kan lebih repot. Iya, jadi atmosfernya itu sudah beda, terbentuk. Sudah terbentuk dengan bulan Ramadan tadi. Iya, bahkan kita ke luar negeri juga puasa kan. Iya, orang kalau orang sudah terbentuk kayak gitu, dia pingin puasa tetap. Rasanya beda kalau di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Iya. Rasanya beda gitu. Baik. Tadi mampu, sehat, mukim. Ya. Minimal 80 km tadi itu perjalanan PP atau enggak, tujuan. Sekali ya. Sekali. Berarti kalau dari Wonosari ke Jogja itu 40 kilo. 40 kilo. Belum berarti. Belum. Dari sini ke Solo masih dekat loh dari sini. dari Wonosari.
Wonosari Solo, kalau dari Panggang Solo 90. Wonosari Solo kayaknya sama deh. 70 lebih, 80 kayaknya dapat deh. Dapat. Bisa. Jadi kalau kaidahnya gini, aturannya gini. Saya ini Pak Prof daerahnya apa? Di Purwomartani, Kalasan. Kalasan sini ya, saya di Kalasan. Rumah terakhir dari sini saya keluar, maka saya tujuannya misalnya Rongkop gitu aja. Rongkop 80 udah. Iso ya. Iya. Taruhlah. Enggak ya. Rongkop. 25 ya dengan Wonosari ya. Berarti 65 ya. Oh, Rongkop. Lebih Rongkop, jauh banget, Pak. Iya. 30-an kilo. Oh, berarti 70. Saya dari 40 Panggang, kita. Pak Prof Panggang ke Rongkop itu 60 lebih tuh. Iya. 60 lebih. Iya. Jauh. Iya. Taruhlah 85 kita tujuan ke Sragen sana ya. Iya. Nah, Sragen. Ke Sragen sana. Maka semenjak saya keluar dari batas kampung saya sudah bisa qashar sholat. Saya keluar misalnya jam 11 ya. Iya. Saya sudah keluar dari Kalasan sini, batas kampung terakhir. Maka saya dapat di tengah perjalanan ada masjid. Oh, saya sudah bisa qashar ini. Sejak perjalanannya, walaupun belum nyampe. Sudah boleh sholat 4 jadi 2. Gitu. Paham ibu-ibu? Iya. Semenjak itu ya, bukan nanti sampai tujuan. Semenjak perjalanannya, keluar dari batas kampung, dia boleh mengqashar sholat. 4 jadi 2. Maghrib tetap 3. Subuh tetap 2. Iya. Baik. Sekarang. Terus, kalau tidak puasa, ada orang yang punya uzur di sini. Ada uzur, ada 2 macam. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 macam uzur. Tidak puasa. Pertama, uzur yang menghalangi. Yang kedua, uzur yang membolehkan. Ada uzur yang menghalangi. Bapak atau ibu punya uzur ini, tetap gak boleh puasa. Walaupun maksa puasa. Contoh, ibu datang bulan. Itu gak bisa ibu paksa. Ustadz saya mau puasa aja. Gak bisa. Itu gak bisa puasa itu. Itu uzur yang menghalangi. Namun ada uzur yang membolehkan. Tadi ya, safar ya. Maka selama perjalanan, saya terserah. Saya mau puasa silakan. Nggak puasa juga silakan. Itu uzur yang membolehkan. Saya sakit. Sakit itu dilihat dulu. Sakitnya berat atau tidak. Seandainya dia sakit berat, dia mau tetap puasa. Silakan. Kalau memang tidak menyulitkan dia. Ya, tidak menyulitkan dia. Nah, ini namanya uzur. Nah, nanti tentang ini penggantinya sekarang. Tidak puasa penggantinya apa? Ada 2 pilihan. Bisa qadha, bisa fidyah. Namun, aturan ini nanti terjadi perbedaan juga dari pendapat para ulama ya. Kalau qadha fidyah, kapan qadha, kapan fidyah. Namun kalau qadha itu untuk orang yang masih bisa puasa. Sedangkan fidyah itu untuk yang tidak bisa puasa secara permanen. Contoh sepuh. Tidak bisa puasa secara permanen ya. Nah, sekarang fidyah. Fidyah itu bagaimana cara bayarnya? Fidyah itu Allah katakan dalam Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagian tidak mampu puasa, hendaklah dia bayar fidyah berupa makanan diserahkan pada orang miskin. Kalimatnya ingat ya, makanan. Makanan kayak gimana? Maaf, kalau gorengan kayak gini belum. Belum sebut makan. Ini baru apa? Snack. Snack ya. Belum ini. Ya. Apa berarti? Ya. Baru nyamian ini, Pak. Jenengan apa disebut makan kapan, Bu? Kalau sudah nasi. Nasi, berarti nasi. Nasi beserta lauk. Bisa mentah berarti beras. Ya, bisa yang sudah mateng berarti 1 bungkus dibuat. Gampangannya sih kalau mau hitung gampangnya, 1 hari tidak puasa, 1 porsi dibuat. Tidak mesti 3 porsi. 1 porsi. Mau buat 3 juga nggak apa-apa. Karena Minimal makan ya. 3 kali sehari misalnya dia bilangnya. Saya makan, oh sudah terserah kalau mau nambah apa. Tapi wajibmu 1. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, 30 bungkus makan. Tapi aturannya gini. Bayar fidyah. Ini belum masuk Ramadan, belum boleh bayar fidyah yang Ramadan ini besok. Kan belum masuk. Iya.
Fidyahnya dibayarkan nanti setelah puasa. Jadi hari ini tidak puasa, sorenya bayar. Atau dirapel nanti 30 hari tidak puasa, 30 sekaligus baru bayar. Ingat itu untuk orang yang tidak puasa secara permanen. Terus menerus nggak bisa puasa. Bayar fidyah. Dulu waktu saya hamil pertama. Iya. Dan melahirkan itu kebetulan hamil 1 bulan itu saya Nggak kuat puasa. kemudian begitu lahir kan 9 bulan 10 hari, kemudian menjelang puasa kan anak kecil menyusui, saya nggak puasa 2 lagi. tahun berarti ya, Nah, 2 Ramadan. 2 Ramadan itu karena saya waktu itu minim pengetahuan agama saya, terus saya bayar fidyah semua, Ustaz. Ya sudah. 30 hari 30 kilo. 30 hari 30 kilo, berarti sehari 1 kilo. Kalau ketetapan mazhab itu yang paling kecil ya, itu 1 mud 1 hari. 1 mud itu sekitar 6 ons. Ya waktu itu 6 ons tinggal kali 30. Ya sudah, kalau 30 ya sudah lebih. tetapi Alhamdulillah. saya tidak nyaur. Tidak nyaur. Ya karena nggak tahu kalau harus nyaur dulu. Kalau ini ibu pakai pendapat ibu yang dulu. Oh ya. Sekarang kan nggak hamil lagi. Artinya bisa sekarang apa enggak? Nggak usah. Karena sudah pakai yang dulu, Bu. Gitu. Kan nggak mungkin lagi saya suruh kan. Nggak usah. Jadi ya sudah ya dulu gitu. Tapi kalau saya lebih milih kalau ibu-ibu hamil nyusui, tetap kodok juga. Seandainya dulu sudah fidyah ya sudah selesai. Nanti kalau hamil lagi deh. Kalau nggak bisa hamil lagi ya sudah, berarti selesai, Pak. Kecuali mungkin kasusnya begini, sebagian ibu itu punya 3 anak itu hamilnya berturut-turut, hamil menyusui, kesundulan, Pak, Prof. Ya. 3 tahun berturut-turut. Iya, 6 tahun, Pak Prof. Bisa kan? Bisa. Itu kan utangnya numpuk, suruh nyaur 6 kali 30, 180 hari. Berat banget. Nah, sudah saya kalau lihat kayak sudah deh, Bu, fidyah aja deh. Berat banget ibu nyaur. Suami juga nggak tanggung jawab juga gitu. Nggak, maksudnya kan utangnya dia bayar sendiri, Pak Prof. Ibu bayar sendiri, suami nggak ikut-ikut. Iya. Yang minta itu istrinya kok, Pak. Biar repotnya itu sekalian gitu. Iya. Masalahnya itu. Baik. Itu tadi untuk orangnya ya yang puasa ya. Nah, sekarang kita jalani puasa. Kita jalani puasa itu ada namanya rukun. Rukun puasa itu 3. Pertama niat, yang kedua itu niat, terus kita tinggalkan pembatal-pembatal, terus yang ketiga kita nampakkan diri kita itu berpuasa. Pertama niat. Niatnya harus ada di malam hari. Oke, niatnya harus ada di malam hari. Maksudnya gini. Sejak malam kita sudah punya keinginan untuk puasa besok. Tanda punya keinginan puasa besok, minimal kita punya niat bangun sahur. Ustaz, bisa nggak ada yang nggak punya niatan untuk besok? Bisa. Dia bilang, sudah niatan ya, besok saya nggak usah puasa. Saya pergi jalan-jalan. Kan berarti nggak niat untuk besok puasa. Maka kalau nggak niat dari tadi malam itu untuk puasa, pagi-pagi misalnya dia baru sadar ya, sekarang saya mau puasa. Sejak pagi baru pasang niat, nggak boleh untuk puasa Ramadan. Iya. Batas akhirnya kapan? Sebelum subuh sudah niat ancang-ancang untuk hari itu puasa. Pas sahur boleh berarti ya? Ya itu sahur itu sudah menunjukkan aktivitas kita niat. Ya, tapi melahirkannya, Pak Ustadz. Melahirkannya, iya. menampakkannya, ya sebagian ulama katakan melafazkan tadi dengan nawaitu shoma ghadin gitu ya. Seandainya dia tidak, itu cuma tunjukkan dengan aktivitas saja sah, karena yang penting niat itu dalam batin. Oh iya. Seandainya dia lafazkan itu cuma pelengkap, kalau dalam istilah mazhab itu pelengkap. Dalam hati sudah. Biasanya kalau tarweh itu kan biasanya imamnya itu menuntun biasanya. Nawaitu shoma ghadin, ada fardu Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu untuk mantapkan besok biar jamaah nggak lupa. Iya. Itu niatnya malam hari. Terus yang kedua, nah ini sunatnya berbeda.
besok misalnya mau Senin ya. Kalau puasa sunnah ya. Nah, ini misalnya malam belum niat nih, Bu. Malam belum niat. Besok saya mau pergi jalan-jalan mau ke Panggang mau ke Heha situ lah, jalan-jalan misalnya. Sambil promokan ini. Saya mau pergi jalan-jalan, belum niat. Pas Senin, aduh nggak jadi. Nah, jam 7. Ini belum makan apa-apa ya. Alhamdulillah saya niat dari jam 7 ini. Nah, mulai dari jam 7 itu masih boleh lanjut puasa sampai maghrib. Puasa sunnah boleh. Ya, ya. Yang penting belum makan apa-apa. Ya. Termasuk nanti puasa Daud, termasuk saya mau puasa hari ini aja deh. Bisa kalau dari pagi-pagi baru niat. Tapi kalau puasa wajib Ramadan harus dari malam hari. Nah, terus yang kedua, kita tinggalkan pembatal. Pembatal ini secara umum ya. Makan, minum, jima, hubungan intim. Ada istilah muntah dengan sengaja. Kalau berarti ada muntah dengan tidak sengaja. Ada muntah, kita mual-mual, tidak bisa dikendalikan muntahnya, itu muntah tidak sengaja namanya. Puasa belum batal. Nah, namun kalau tadi makan, minum, batal ya. Kalau dilakukan dalam keadaan sadar, ingat, tidak lupa. Namun kalau dalam keadaan lupa, tidak batal. Contoh, tidak dalam keadaan lupa. Hari pertama puasa, siang-siang kebiasaannya makan jam 11. Masuk dapur Pak Prof. Mumpung masih ada makan, sisa makanan sahur. Dia kira itu makan siang ya? Makan siangnya gitu ya. Terus disikat habis, sak piring, entek. Minum lagi. Terus istrinya keluar, "Mas, saya ki siji Ramadan loh." Batal atau tidak puasanya? Tidak. Benar-benar lupa nih, benar tenan, nggak dibuat-buat. Iya, bukan melupakan diri ya. Bukan melupakan diri. Ini benar-benar nih, puasa tidak batal. Ya. Nah, itu makan minum. Termasuk aktivitas yang menunjukkan makan minum. Aktivitas ya, yang menunjukkan makan minum. Contoh, merokok itu aktivitas yang menunjukkan makan minum. Orang sakit itu ada injeksi yang dimasukkan, dia pakai infus. Bisa nggak bertahan dengan infus tadi? Ada makanan kan dimasukkan? Nah, maka walaupun bukan lewat mulut, namun lewat jalur lain, maka tetap dianggap itu makan minum. Batal. Besok misalnya vaksinasi di bulan Ramadan. Iya. Batal atau tidak? Kalau MUI putuskan tidak batal. Iya. Alasannya karena memang yang dimasukkan itu berbeda. Mungkin di tempat suntiknya satu, atau yang dimasukkan itu bukan zat makanan Pak Prof. Sehingga tidak... Bukan kekuatan ya? Bukan kekuatan. Ya, bukan beda dengan infus kekuatan. Kan? Kalau infus kan ya, kekuatan, betul. bisa beraktivitas. Iya, iya. Tapi kalau ini enggak, sehingga tidak membatalkan puasa. Tapi disarankan sama MUI itu baiknya vaksinasi lakukan malam hari. Karena kalau siang hari, lemes. Uang dosis pertama saja orang biasanya enggak kuat loh dosis pertama itu. Dosis pertama itu enggak kuat. Dosis pertama langsung lemes. Aduh, Ustaz saya demam, Ustaz saya ini, Ustaz saya ini. Itu. Nah, ketahanan tiap orang itu beda-beda. Iya. Ada yang ngantuk gitu ya, masih mending. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan di saat Ramadan, risikonya besar. Maka baiknya dipindah di malam hari. Kalau saran MUI seperti itu. Nah, ini mengenai pembatal. Jadi pembatal ini dihindari. Kecuali di sini untuk hal-hal yang dilarang tapi tidak batal. Contoh, ini perbuatan maksiat dosa tapi tidak sampai jadi pembatal. Misalnya ada yang gosipin orang. Batal nggak puasa? Ibu-ibu, batal nggak? Oh, berarti boleh gosip Ramadan? Nah, dosa. Tapi tidak membatalkan puasa, cuma pahalanya kurang. Beda itu. Tapi dia tidak jadi pembatal kayak makan minum. Tapi membuat apa tadi? Pahalanya berkurang.
Ya, ada sifatnya kayak gini. Ketika puasa bohongin orang. Puasa batal atau tidak? Tidak. Tapi pahalanya berkurang karena maksiat. Jadi dia tidak dapat pahala sempurna ketika dia jalani puasa tadi. Jadi ada ini istilahnya perusak-perusak puasa. Jadi perusak pahalanya, tapi tetap puasanya dianggap sah. Terus yang berikutnya lagi sunnah-sunnah puasa. Kita perbanyak amal soleh, ya. Terus sedekah, Ya, sedekah ya. dikuatkan lagi di bulan Ramadan. Kan kalau kita lihat bulan Ramadan itu, wah, tiap hari itu orang sedekah-sedekah terus itu. Ya karena memang Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Itu tandanya itu orang sedekah semangat, maksiat kurang, walaupun maksiat tetap ada. Buktinya sendal di masjid saja masih tetap hilang gitu Ramadan. Iya. Iya. Itu tidak membatalkan puasa ya? Tidak batalkan puasa, tapi ya dosa dia nyolong. Nah, itu. Ya, jadi tandanya itu kebaikan banyak kita sering lihat itu. Orang tadarus, Quran semangat gitu. Sehari alhamdulillah bisa hatam sak juz. Besok juz kedua lagi, besok juz ketiga lagi bisa. Di luar bulan Ramadan mungkin malas-malasan seperti itu. Nah, itu tanda kebaikan di bulan Ramadan itu banyak. Disunahkan lagi di bulan Ramadan adalah makan sahurnya kalau bisa diakhirkan, jangan terlalu malam. Nah, ini saya lebih tegaskan ini nih. Ya. Apa maksudnya? Coba. Biasanya ibu-ibu makan sahur jam berapa? Sekarang subuh jam berapa subuh? Setengah lima ya. Biasanya imsakan 10 menit sebelumnya ya. Taruhlah itu untuk hati-hatinya ya. Terus makan sahurnya paling bagus jam berapa? Jam 4. 20 menit bisa selesai makan? Bisa? 20 menit bisa? Hah? Tapi tergesa-gesa. Enggak juga Pak Prof, makan sedikit aja kalau gitu. Wait, jangan terus apa cukup ya? Cukup ya 20 menit kan? Enggak, cukup itu Pak Prof. Kalau mungkin kita jalan-jalan kulineran mungkin bisa 1 jam, 2 jam gitu ya. Kalau makan sahur insya Allah cepat gitu. Taruhlah dia butuh waktu 30 menit ya. Nah, paling bagus seperti itu. Sekarang apa manfaatnya makan sahur itu kita mepetkan dengan waktu subuh. Manfaat pertama, jalani sunnah Nabi. Manfaat kedua, makin dekat dengan subuh berarti langsung sholat subuhnya awal waktu. Coba ibu-ibu, bapak, kalau misalnya kita makan sahurnya jam 2:30, setelah makan sahur ngapain? Jujur aja, jujur. Tidur. Nah, tidur. Resikonya subuh itu biasanya telat. Iya kan? Maka biar tidak telat kayak gimana? Ya saya dekatkan waktu makan sahur dengan waktu subuh sehingga sudah selesai makan sahur, azan berkumandang lah, langsung di ke masjid. Dapat keutamaan subuh di awal waktu. Iya kan? Dan ini juga bisa jadi didikan untuk anak-anak. Jangan lupa didik anak-anak kayak gini. Karena anak-anak kita ini agak sulit ini. Suruh bangun jam 2:30, sudah selesai makan sahur, dia tidur. Ya mau coba dibangunkan lagi jam 4:30. Wah, mama, wis ngantuk. Nah, kita akhirnya punya perasaan, dia mumpung dia makan sahur tadi. Padahal subuh lebih penting sebenarnya. Ya, jadi makan sahur baiknya diakhirkan. Dan Nabi SAW itu biasanya jarang makan sahur dan waktu sholat subuh cuma baca 50 ayat Quran. Berarti sekitar 15 menit, 20 menit lah. Dekat beliau makan sahur dengan waktu subuhnya. Satu sunnah lagi, berbuka puasa tepat waktu. Azan kumandang langsung buka. Azan kumandang langsung buka puasa. Nggak maghrib dulu ya? Nggak maghrib dulu, nggak tunggu azan selesai dulu. Sudah. Allah Akbar, batal. Langsung batalkan. Sunahnya gimana? Baca bismillah dulu dong. Ya kan? Apa biasanya buka paling afdol apa Pak Prof? Pak Prof biasanya apa deh? Biasanya minum. Profesor dengan kita beda buka puasanya. Biasanya minum manis. Minum manis. Nah, manis tuh punya manfaat. Iya. Ini tepat. Energi. Manis tuh punya manfaat energi. Energi pulih itu dengan manis tadi. Makanya kita dianjurkan makan kurma, kan manis kan? Ya kan? Kurma. Kalau saya sarankan kurma mungkin agak sulit cari. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu ya. Nah, kita minimal yang manis. Buka. Saat azannya langsung bismillah. Batal. Sudah batal. Alhamdulillah. Lepas. Terus baca doa berbuka. Zabazoma wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Terus doa. Minta doa apapun ketika berbuka itu waktunya mustajabnya doa.
Paham ini? Caranya tahu ya? Sebelum maghrib itu ya, Pak Ustadz? Ya ini pas lagi mau buka makan berat ini. Oh iya. Taruhlah kita mungkin makan beratnya ditunda dulu ya. Biasanya snack-snack ringan dulu kan? Iya. Ya. Azan kumandang, bismillah, saya batalkan dulu. Alhamdulillah, baca zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Sudah, setelah itu doa lagi, doa umum minta apapun. Doa kata Nabi SAW, 3 doa yang tidak tertolak diantaranya doa ketika orang berbuka puasa. Biasanya kita itu kadang nggak tahu ini, taunya wah ini kolak enak ini, wah ini enak, wah ini enak, wah habis. Padahal kita kalau jajan banyak pun itu kayaknya nggak habis juga kok. Kita kan kalau biasanya kalau buka puasa ke pasar itu coba lihat kalau mau jajan dulu, maunya beli macam-macam. Apa habis semua? Nggak juga. Jadi sebenarnya ada waktu kita gunakan untuk apa? Doa. Coba nanti akan rasanya berbeda ketika kita rasakan seperti ini di bulan Ramadan ya. Nah, ya, manfaatkan kayak gitu untuk berdoa. Satu sunnah lagi di bulan Ramadan, sholat taraweh. Ya, sholat taraweh kalau bisa dirutinkan tiap malam sampai terakhir Ramadan. Satu sunnah lagi yaitu kejar malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir Ramadan, malah makin semangat lagi. Namanya partai final itu lebih serius daripada partai penyisihan. Iya kan? Kalau penyisihan mungkin kita mainnya biasa aja itu. Tapi kalau sudah final, wah, akhir-akhir saya harus serius, saya mau dapat juara ini. Lebih serius lagi. Kemudian satu sunnah lagi nanti akhir Ramadan itu milul iddata. Ya, sempurnakan bulan dengan walitukabbirullaha, banyak bertakbir. Saat malam Idul Fitri diwajibkan bayar zakat fitrah. 1 sok dari makanan pokok, yaitu kalau kita biasanya 2,5 mau dengan 3 kilo juga lebih bagus. Baru kemudian kita berhari raya. Namanya Idul Fitri. Fitri itu sebenarnya asal kata turunannya dari kata berbuka puasa. Idul Fitri berarti artinya apa? Hari raya kita kembali buka puasa. Berarti Idul Fitri makan-makan atau tidak? Makan-makan. Boleh makan enak enggak? Iya. Tapi tidak boleh puasa ya? Haram puasa Pak Prof. Iya. Malah tanggal itu haram puasa. Suruh makan-makan. Kita tuh kadang aneh, disuruh makan nggak mau makan, nanti kalau disuruh puasa nggak mau. Nah, jadi biasanya itu ada perbedaan. Ya. Penentuan hari raya. Ya. Nah, ketika kita di hari raya hanya itu sebelum ada 2 hari ya. Ya. Nah, berarti begitu ditentukan hari raya kan kita nggak boleh puasa. Padahal dia itu penganut nanti sehari kemudian hari rayanya gitu. Masih boleh kalau menurut keyakinan dia. Berarti nanti tergantung pada keyakinan masing-masing ya. Kalau yang ure itu dia ikut 2 hari raya, Pak Ustadz. Iya, dia ikut 2 hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, seperti itu materi untuk pagi menjelang siang ini. Iya, baik. Terima kasih, mari benar. Yang pertama, zakat fitrah itu apakah ada ketentuan harus di akhir Ramadan atau boleh sebelum, maksud saya awal Ramadan, itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kita puasa dengan kondisi panas, haus, dan lemes itu kita kadang-kadang sering mandi, Ustaz. Ini membatalkan tidak? Mandi siang-siang tidak membatalkan puasa. Dan yang seger-seger gitu, Ji. Pas sumo panas mandi boleh. Kemudian yang ketiga, pada saat kita puasa itu ada orang yang saya kadang-kadang ngajak ngobrol tapi ujung-ujungnya gibah. Gibah. Nah, kita kadang-kadang mau nyetop itu ini Ustaz tidak enak. Kemudian saya berusaha untuk mengalihkan atau maaf saya ada acara minta dilanjutkan maling deh. Nah kayak gitu sudah bagus. Nah itu menyinggung harus? Enggak, harus tegas kayak gitu Bu. Daripada kita ikut-ikutan nanti. Ikut-ikut rasane, ikut-ikut bicarakan orang, puasa jadi sia-sia. Terus yang tadi, yang zakat fitrah itu? Zakat fitrah tadi, kalau menurut mazhab Syafi'i, saat masuk Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah.
Tapi saya lebih sarankan mau dekat-dekat Lebaran saja. Tapi ya sekarang masalahnya agak berbeda ya. Kita kalau suasana Covid itu kan orang banyak susah ya. Ya. Jadi misalnya terlalu jauh Lebaran tuh Ustaz. Ini stok beras juga ini Kemanfaatan bisa, ya, kemanfaatan Ustaz. untuk gitulah. Ya sudah dia bayarkan dari awal nggak apa-apa. Yang tidak boleh sebelum Ramadan. Termasuk zakat mal. Kalau kita Nah, zakat mal ini beda lagi, beda. Zakat mal jenengan misalnya bayarnya biasanya pas malam Idul Fitri, jenengan boleh majukan 1 bulan sebelumnya boleh. 2 bulan sebelumnya boleh. Oh iya. Tidak terikat puasa ya? Tidak terikat karena zakat mal beda gitu. Kalau zakat fitrah itu terikat puasa. Kalau zakat mal mau bayar 2 bulan lebih cepat dibolehkan. biar untuk bekal puasa kita kasihkan sebelum puasa. Bisa. Zakat mal ini suatu hal yang berbeda. Karena misalnya ya, saya punya sedulur, pas lagi susah nih, dia datang ke saya minta bantuan. Namun kebetulan saya punya zakat. Nah, sudah, ini zakat, ini untuk kamu aja. Tapi saya niatkan zakat, boleh. Dia keluarkan sebelum kebiasaan dia di bulan akhir Ramadan gitu, boleh. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Mari dulu, masih ada 5 menit. Sebentar, mana ini dulu. Iya. Jamak dan qashar salat. Ya, kebetulan sering kan kita bagian ya Ustaz. Yang batasan jamak sama batasan qashar itu. Nah, ini suatu hal yang berbeda, Bu. Jamak qashar, ingat, qashar cuma ada saat safar. Saat ibu di sini itu nggak bisa qashar salat, Bu, walaupun lagi sakit. Nggak bisa diringkas 4 jadi 2, nggak bisa. Qashar cuma ada ketika saya safar. Saya pergi ke Surabaya. Saat saya keluar dari batas kampung, saya sudah bisa qashar salat sampai tujuan sana balik lagi. Namun kalau jamak itu tidak mesti saat safar. Jamak itu ada istilahnya kalau hujannya hujan deras, orangnya itu dari masjid itu jauh-jauh, kemudian dia butuh untuk jamak sholat dengan imam masjid, maka boleh putuskan untuk jamak. Ada jamak sholat karena sakit. Ada juga kalau zaman modern kayak gini itu para ulama katakan kalau ada yang kena macet parah. Kalau ini paling sering ini orang Jakarta. Dia keluar dari kantor jam 5 sore. Jam maghrib sudah berkumandang nih. Gak bisa keluar dari macet. Gak bisa keluar, Bu. Yang ada dia lepas dari macet. Sudah jam 7. Berarti kan maghrib sudah lewat. Dia gak mungkin turun dari kendaraan tinggalin mobilnya juga di jalan tol, itu gak mungkin. Ya kan? Maka yang dia lakukan adalah sholat maghrib di jamak ke waktu isya. Kemudian ini Ustaz, kalau untuk jamak ataupun qashar itu maknanya nggak boleh dilakukan di rumah sendiri Ustaz. Maknanya kalau yang salat jelas di luar ya. Pas di luar ya. Tapi kalau yang jamak di rumah boleh nggak? Alasannya kalau jelas boleh. Iya, kalau jelas boleh ya. Alasannya misalnya sakit, boleh di rumah. Misalnya juga gini, saya sudah perhitungan. Saya kalau keluar ini, saya pakai, misalnya pakai pesawat ya. Jadi Adi Sucipto sini dekat. Kalau dulu bandaranya masih di situ. Saya dari sini, saya mau ke Jakarta. Pas waktu maghrib saya dapati di Adi Sucipto. Biar saya nanti nggak sholat isya karena saya buru-buru lagi di Jakarta, ada kerepotan macam-macam. Saya nggak sholat isya lagi di Jakarta, saya majukan isyanya ke waktu maghrib. Kalau memang mungkin rumahnya di daerah sekitar sini, boleh. Ya, boleh dia jamak, tapi belum qashar. Karena belum take off. Belum lepas dari kampung gitu. Boleh. Gitu. Ya. Ada jamak, tapi dia tidak qashar, cuma jamak saja. Jadi maghribnya 3, isyanya 4. Oh, nggak boleh sebelumnya ya di rumah ya? Masih boleh Pak Prof. Yang penting dia tidak qashar sholat, cuma jamak saja. Iya. Maghrib 3, isyanya dia majukan 4. Jamak takdim namanya, tapi tidak qashar. Oh iya. Baik, satu lagi ya. Mari Bu. Masalah zakat mal, ada seseorang karena pandemi itu usahanya agak mendet, Iya. sehingga tidak punya pemasukan, tetapi punya harta sebelumnya. Nah, taib sekarang ini untuk
Zakat ini perlu dipahami ini lagi. Diingat kalimat saya baik-baik. Zakat itu dari simpanan. Zakat itu bukan dari pemasukan. Saya kasih logika gampang aja. Simpanannya ada 200 juta. Pemasukannya hanya gajinya 5 juta. Mana yang kena zakat kira-kira yang pas? Yang makmurkan orang miskin yang mana? Nah itu. Biasanya kita cuma hitung itu, kalau hitungan zakat profesi itu ya, biasanya hitungannya cuma masuk pendapatan pendapatan ke kita kan. Saya bilang, coba Pak Bu, telusuri lagi simpananmu berapa? Dihitung simpanannya 200 juta, gajinya cuma 5 juta, masih kecil. Kalau itu 2,5% dari 5 juta. Kalau 2,5% dari 200 juta, pas itu. Tapi kalau hitungan dari simpanan ini, nanti keluarkan tiap tahun saja. Kalau sudah diyakati sebelumnya berarti tidak ya nanti berikutnya? Oh, tiap tahun ya? Ini tahun pertama Pak Prof. Saya punya simpanan 100 juta. Terus tahun berikutnya, ini sudah saya keluarkan zakat 2,5%. Tahun berikutnya jadi 150 juta. Tambah 50. Tambah 50. Hitungnya 2,5% dari 150. Bukan 50. Bukan 50 karena penambahan, bukan. Karena jadi simpanannya 150, dihitung simpanannya. Di tahun ketiga jadi 200 juta. 2,5% dari 200 juta. Tahun keempat seterusnya, jadi akumulasinya. Yang tersimpan tersisa berapa? Paham ini? Termasuk yang berhenti, maksud saya harta yang tidak bergerak termasuk apa? Dilihat dulu. Harta tidak bergeraknya apa? Coba sebutkan. Rumah? Rumah enggak, walaupun harganya 2 miliar. Tanah dipakai untuk apa? Untuk bertanian. Pertanian, enggak kena. Usaha ya? Apalagi mobil. Mobilnya 5, pakai semua, enggak kena. Emasnya beda lagi nih. Tadi sudah tadi usaha tadi, paham ya? Ya, paham. Emas itu tunggu sampai 85 gram emas. 85 gram. Iya. Belum. Ya berarti belum sugih. Iya. Tuh. Kalau emas tris tidak ya? Beda. 80 kilo ini Mas tris. Tanah cuma diapain Bu? Pertanian pakai pribadi dah. Berarti hasil taninya. Hasil taninya pun nanti tunggu nisabnya lagi. Kalau setiap kali panen nisabnya 5 wasak. 5 wasak sama dengan 300 sok. 300 sok sama dengan 7,5 kuintal. Enggak kena. Belum kaya. Belum sugih itu dari sisi ini. Iya. Baik. Nisabnya uang ada 2 kemungkinan, antara nilai emas atau nilai perak. Ya, mana yang duluan tercapai? Kita hitung aja. Emas itu 85 gram. Harga emas sekarang berapa, Bu? Itu bukan 1 juta lagi ya? Sudah turun? Nah, taruhlah saya dulu taruhlah 70 juta 85 gram itu ya. Perak itu 595 gram. Itu paling cuma sekitar kalau diperakkan itu uangnya itu sekitar 3,5 juta. Mana yang duluan tercapai antara 3,5 dengan 70 tadi, maka itu yang kena zakat. Berarti 3,5 kan paling rendah. Berarti jika simpanan bertahan selama 1 tahun di atas nisab itu, maka kena zakat 2,5%. Ya, baik. Simpanannya itu maksudnya untuk sirkulasi dagang, katakan seperti itu termasuk. Oh, ini barang dagangan. Kalau barang dagangan beda lagi. Warungnya warung apa? Warung makan gitu aja. Kalau warung makan agak ini ya. Warung makan cukup dari penghasilan saja. Karena makanannya langsung habis kan. Misalnya punya toko sembako. Ya, toko sembako. Gampang ya, paham ya? Jika usaha itu jalan, taruhlah sudah di atas nisab 3,5 tadi ya, maka tahun depan dikeluarkan zakat. Cara hitungnya gini. Di gudang ini, stok sembako ini seandainya detik ini saya jual itu berapa? Harga jual loh. Laku berapa? Di total, ditaksir aja.
totalnya ditambah dengan uang cash dikurangi dengan utang yang jatuh tempo kali 2,5%. Kalau utangnya jatuh tempo, kalau utang semua ya habis semuanya tadi. Ya, baik. Utang jatuh tempo. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira kita sudah lebih 5 menit. Maaf. Nanti nanya lagi bebas ya, ya. Supaya ada waktu space menjelang duhur untuk Ramadhamma. Ya, Pak Ustadz, Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa, tidak terasa semakin siang semakin ramai. Ya, ini kita sudah mengikuti pembicaraan tadi, mulai persiapan. Kalau orang mau ujian ya belajar dulu, kira-kira begitu. Lalu pelaksanaan puasa itu adalah ya ujiannya, ya. Kemudian sampai tadi pembicaraan ada sholat duha, kemudian zakat yang ramai tadi. Zakat itu terkadang kita dalam menentukan ini kurang pas, sehingga ini alhamdulillah mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz. Ya, dan mudah-mudahan pertemuan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun berada. Dan ternyata meskipun ini masa pandemi, kita masih bisa menyelenggarakan pertemuan tetapi terbatas, ya, dengan menerapkan protokol COVID. Kebetulan pengajian ini berada di rumah saya di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Mudah-mudahan kesempatan lain nanti bisa kita selenggarakan lagi, ya, di menjelang puasa, di tengah puasa atau setelah puasa. Yang mudah-mudahan ada waktu yang khusus lagi untuk berbincang-bincang, ya, bagaimana kita hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Ini jauh-jauh dari gunung, dari Gunung Kidul. Demikian juga yang Bapak Ibu yang ada di Jogja, tentu terima kasih. Ya, mari pengajian ini kita akhiri dengan bersyukur, dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.